Halo semuanya, jadi pastinya kalian udah lihat dari judul video ini, aku bakalan jelasin tentang pemanasan global. Dari pengertian, penyebab, terus dampak, usaha-usaha apa yang bisa dilakuin untuk menanggulangi pemanasan global atau menguranginya. Terus nanti aku juga bakalan kasih tahu kalian apa sih yang udah aku lakuin untuk menanggulangi pemanasan global, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pemanasan global. Sebelum itu, aku bakalan kenalin diri aku dulu. Kenalin, aku Sifra Putrisena dari kelas 11 MIPA 6 dan aku nomor absen 27. Pemanasan global, salah satu masalah yang ada di dunia ini, dan mungkin kalian ketahui di tahun lalu ada beberapa ilmuwan yang memeringati seluruh masyarakat tentang dampak dari pemanasan global dalam waktu dekat. Ini berarti pemanasan global merupakan masalah yang penting untuk diselesaikan, terutama bagi generasi seperti kita yang akan memimpin dunia atau bangsa Indonesia dalam waktu yang akan datang. Oleh karena itu, aku ajak kalian semua untuk belajar tentang pemanasan global, jadi kita tahu tentang usaha-usaha apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global. Sebelum kita menanggulangi pemanasan global, pastinya kita harus tahu apa itu pengertian dari pemanasan global. Emangnya apa sih pemanasan global? Kenapa pemanasan global menjadi masalah yang penting untuk kita selesaikan? Jadi, pemanasan global adalah kondisi di mana suhu rata-rata permukaan bumi mengalami peningkatan secara drastis yang berlangsung secara terus-menerus akibat dari aktivitas manusia. Emang kenapa sih kok ada pemanasan global? Apa penyebab dari pemanasan global? Jadi pemanasan global disebabkan oleh revolusi industri yang menyebabkan peningkatan efek rumah kaca di bumi. Dari sini pasti muncul pertanyaan lagi, apa itu efek rumah kaca? Bukan rumah yang banyak kacanya, tapi kondisi di mana sinar matahari yang sampai di atmosfer bumi akan diserap oleh gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, gas metana, dan klorofluorokarbon, yang kemudian dipancarkan kembali, lalu dipantulkan dan terjadi secara berulang-ulang sehingga membuat bumi semakin hangat. Bumi semakin hangat, lalu apa dampaknya bagi kita manusia, hewan, tumbuhan, ekosistem, dan lingkungan kita? Perubahan cuaca dan iklim. Yang pertama adalah naik atau turunnya temperatur di suatu daerah dengan ekstrim. Yang kedua adalah musim tanam di berbagai daerah akan menjadi semakin panjang. Yang ketiga, musim kemarau di berbagai daerah juga akan semakin panjang. Yang keempat, meningkatkan polusi dan potensi kebakaran hutan. Yang kelima, cuaca berubah-ubah secara ekstrim. Yang keenam, perubahan lama musim panas dan musim dingin. Yang ketujuh, terjadi gelombang panas yang mematikan. Yang kedelapan, berkembang biaknya serangga pembawa wabah penyakit. Yang kesembilan, angin topan atau badai lebih sering muncul. Dan yang kesepuluh, mencairnya es di kutub utara. Kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut diakibatkan oleh pemanasan global yang menyebabkan es di kutub utara mencair karena perubahan cuaca dan iklim serta penipisan lapisan ozon. Es kutub utara yang lepas dan mengapung di lautan akhirnya akan mencair dan menyebabkan kenaikan pada volume air laut. Dampak yang diakibatkan adalah yang pertama, tercampurnya air laut dengan pasokan air tanah. Yang kedua, kota-kota di sepanjang garis pantai lama-kelamaan akan tenggelam. Yang ketiga, tenggelamnya pulau-pulau kecil yang rendah. Dan yang keempat, terjadinya banjir air pasang yang lebih sering. Penurunan produktivitas pertanian. Dampaknya adalah yang pertama, tanaman akan sulit ditanam. Yang kedua, adanya gagal panen. Yang ketiga, area pertanian yang memanfaatkan kumpulan salju musim dingin tidak akan bertahan lama. Yang keempat, berkembang biaknya serangga penyebab hama. Yang kelima, penyakit tanaman juga lebih mudah mewabah. Yang keenam, kualitas produk hasil pertanian akan berkurang. Dan yang ketujuh adalah krisis bahan pangan. Lalu ada perubahan ekosistem. Dampak yang diakibatkan dari perubahan ekosistem antara lain adalah yang pertama,
tanaman akan sulit tumbuh di tanah yang kering. Yang kedua, perubahan siklus hidup hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, penyakit pada hewan dan tumbuhan akan lebih mudah mewabah. Yang keempat, kebakaran hutan akan menjadi lebih sering terjadi. Yang kelima, punahnya aneka tumbuhan dan hewan. Yang keenam, terumbu karang mengalami coral bleaching dan akan mati. Yang ketujuh, ekosistem terumbu karang di lautan dapat menjadi punah. Dan yang kedelapan, ketika salah satu spesies pada rantai makanan punah atau menjadi lebih sedikit, keseimbangan ekosistem akan terganggu dan berujung pada kepunahan spesies lainnya. Dan yang terakhir, pemanasan global juga berdampak bagi kesehatan manusia. Dampak pemanasan global bagi kesehatan manusia adalah yang pertama, kanker kulit karena adanya penipisan lapisan ozon yang menyebabkan radiasi sinar ultraviolet. Yang kedua, alergi dan penyakit pernapasan akibat kualitas udara yang memburuk. Yang ketiga, serangan panas atau heat stroke akibat musim panas yang ekstrim. Yang keempat, diare dan penyakit kulit akibat kurangnya air, banjir, ataupun kekeringan. Yang kelima, penyakit yang berhubungan dengan bencana alam, contohnya diare, malnutrisi, trauma psikologis, penyakit kulit, dan juga kematian. Yang keenam, kelaparan dan malnutrisi akibat kekurangan bahan pangan. Yang ketujuh, penyakit akibat hewan pembawa penyakit seperti tikus dan nyamuk. Dan yang kedelapan, penyakit akibat virus, bakteri, atau plasmodium atau parasit karena kenaikan temperatur yang menyebabkan mereka kebal terhadap antibiotik. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang udah aku kasih tadi, pastinya kalian udah tahu dan paham ya apa dampak-dampak dari pemanasan global. Oleh karena itu, kita harus melakukan usaha-usaha untuk mengurangi pemanasan global karena dampak-dampak dari pemanasan global itu banyak dampak negatifnya. Jadi, aku akan kasih tahu kalian apa sih usaha yang udah dilakuin dan juga yang bisa dilakuin oleh kita untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Usaha yang pertama adalah melakukan efisiensi energi. Efisiensi energi adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan saat menggunakan sebuah peralatan atau sistem yang berhubungan dengan energi. Hal yang dapat kita lakukan terkait efisiensi energi adalah yang pertama, mengganti alat listrik di rumah menjadi alat listrik yang lebih hemat energi. Yang kedua, menggunakan kendaraan umum untuk bepergian. Yang ketiga, menghemat listrik dan air. Dan yang keempat, melakukan 3R. Reduce, reuse, and recycle atau mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Perjanjian Internasional 1 IPCC. Perjanjian internasional diperlukan untuk mengatur upaya pengendalian pemanasan global antar negara. IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change adalah sebuah badan di bawah PBB yang dibentuk tahun 1988 sebagai langkah untuk menangani perubahan iklim dan yang akhirnya berdampak pada pengendalian dan pemanasan global itu sendiri. IPCC menghasilkan Assessment Report atau laporan penilaian berkaitan dengan kondisi lingkungan pada peristiwa pemanasan global di mana laporannya dikeluarkan pada tahun 1990, 1992, 1995, 2001, 2007, dan 2014 dan masih berlanjut hingga sekarang. Perjanjian Internasional 2 Protokol Kyoto. Protokol Kyoto ditandatangani di kota Kyoto, Jepang pada tahun 1997 saat Convention United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Isi protokol Kyoto adalah yang pertama, menekan dan membatasi penggunaan bahan-bahan penyebab pemanasan global, dan yang kedua, mengatur mekanisme kerjasama antar negara untuk mengendalikan pemanasan global. Dan negara Indonesia menandatangani protokol Kyoto pada tahun 1998 dan diterapkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Perjanjian Internasional 3 APP-CDC. APP-CDC atau Asian Pacific Partnership on Clean Development and Climate merupakan perjanjian internasional mengenai upaya pengembangan bersih di antara 6 negara yaitu Australia, RRT, India, Jepang, Republik Korea Selatan, dan Amerika Serikat.
Perjanjian internasional APPCDC ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2006 di Sydney, Australia. Nah, habis ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian apa aja sih yang udah aku lakuin untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Yang pertama adalah efisiensi energi. Pada saat siang hari atau pagi hari, pas aku berangkat sekolah kan kamar nggak untuk apa-apa ya. Jadi aku bakalan matiin lampuku untuk menghemat listrik. Yang kedua, masih tentang efisiensi energi. Jadi, kalau keran air nggak dipakai, kalian bisa tutup keran airnya untuk menghemat air. Lalu yang kedua, reuse. Untuk reuse, contohnya adalah aku menggunakan bekas wadah ekrol untuk wadah peralatan menulis. Yang terakhir juga masih berkaitan dengan efisiensi energi, yaitu reduce, reuse, and recycle. Untuk reduce atau mengurangi sampah, aku selalu membawa botol minuman dan tempat makan sendiri untuk bekal ke sekolah. Dan yang terakhir adalah recycle atau mendaur ulang. Di sini aku mendaur ulang kain bercah menjadi hiasan keramik agar terlihat lebih menarik. Kesimpulannya adalah pemanasan global merupakan kondisi di mana suhu rata-rata permukaan bumi mengalami peningkatan secara drastis yang berlangsung secara terus-menerus akibat aktivitas manusia. Hal tersebut dikarenakan adanya efek rumah kaca. Pemanasan global menimbulkan banyak dampak negatif, mulai dari pertanian, ekosistem, hingga kesehatan manusia. Oleh karena itu, kita harus melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi atau mengurangi pemanasan global dengan menggunakan energi alternatif dan melakukan efisiensi energi. Sekian penjelasan dari aku tentang pemanasan global. Semoga kalian mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.